A Billion Stars Can't Amount to You Chapter 16 Bab 16 Jie tersentak kembali ke akal sehatnya. Hiji-chen mungkin memanggil Linya. Mungkinkah ponsel Linya kehabisan baterai, jadi dia memanggil kamar asrama karena dia tidak bisa menguasainya? Jie menjawab dengan senyum sinis dan bertanya, "Maaf, apakah Anda mencari Linya?" Tidak ada yang datang dari sisi lain telepon. Apakah dia tidak mau berbicara karena saya mengangkat telepon? Jie menunggu sekitar 1 menit sebelum dia berbicara lagi. Linya tidak ada di sini sekarang. Ketika dia kembali, aku akan memberitahunya untuk memanggilmu. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan. Sebelum Jie bisa mengatakan, tutup telepon, Hiji-chen memutuskan panggilan. Jie disambut dengan nada hangup. Linya, Bohi, dan Teng Hua tidak kembali ke kamar asrama sampai Jie hampir tertidur. Setelah terbangun, dia dengan grogi duduk di tempat tidurnya dan berkata dengan suara serak, "Xiaoya, apakah kamu tidak punya baterai di teleponmu?" "Tidak, ada apa malam ini?" Jie ragu-ragu sejenak ketika dia menelan kata-kata Hiji-chen dan mengubahnya menjadi, "Pacarmu menelepon ke darat mencarimu." Dia daget, tanya Linya sebagai balasannya. Jie mengeluarkan ya. Setelah mendengar percakapan mereka, Bohi dengan santai mengangkat telepon dan memeriksa log panggilan. Jam 10 malam. Bukankah dia bersama kita saat itu? Linya berhenti saat dia mengunci rambutnya. Hiji-chen membuat rencana bersamanya untuk pergi ke pesta di luar ruangan bersama-sama, tetapi tepat ketika mereka tiba di tempat itu, dia menurunkannya, Bohi, dan Teng Hua. Dia bahkan tidak keluar dari mobil saat dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di malam hari, dia memanggilnya untuk bertanya kapan dia akan datang. Dia mengatakan padanya nanti, jadi dia menunggu sampai 10 sebelum dia akhirnya muncul. Dia merecokinya dan banyak berbicara dengannya, tetapi dia tidak benar-benar responsif. Secara alami, dia sedikit tidak bahagia, jadi dia akhirnya tenang juga. Pada akhirnya, dia sengaja meminta nomor telepon ke kamar asramanya. Dia memiliki nomor sel saya, jadi mengapa dia perlu nomor itu ke kamar asrama saya? Dia penasaran, tetapi karena dia takut mengganggu dia tidak berani bertanya. Sebagai gantinya, dia memberikannya dengan patuh. Siapa tahu dia benar-benar berbalik dan memanggil asrama untuk mencari saya. Dia duduk di sebelahnya pada saat itu, jadi dia pasti tidak mencarinya. Hanya ada 4 orang di kamar asrama, 3 di antaranya ada di pesta. Jie adalah satu-satunya yang tidak ada di sana. Linya tidak bisa membantu tetapi menegangkan tangannya di tengah mengikat rambutnya. Tapi suaranya lembut dan halus seperti satin saat dia berkata, "Hidage meminta nomor asrama kami, jadi saya menambahkannya ke teleponnya untuk tertawa. Dia sengaja menyimpan nomor kita sebagai nomor telepon rumahnya, lalu ketika dia benar-benar ingin menelepon telepon rumahnya, dia secara tidak sengaja menyebut nomor yang salah." "Oh, jadi itu yang terjadi." Bohi dan Teng Hua menolak masalah itu dan mengambil waktu mereka untuk menyegarkan diri. Jie, yang sudah sangat lelah, berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Linya berdiri di tempat untuk waktu yang lama sebelum dia mengikat rambutnya dengan ikat rambut. Kemudian, dia berbalik untuk menatap Jie yang berbaring di tempat tidur. Tanpa banyak kedipan mata, dia menatap Jie tidur selama beberapa waktu sebelum dia meraih penghapus makeup dan berjalan ke kamar mandi. Bab 17 hari berikutnya adalah hari Senin. Sama seperti minggu sebelumnya, Hiji-chen tidak muncul kembali di dunia Jie sampai akhir pekan. Jie punya teman sekelas dari SMA bernama Lida yang kuliah di Beijing. Ketika mereka berada di kota yang sama, mereka berdua tetap berhubungan. Lida ceria dan jenaka, dan dia cukup dekat dengan teman sekamar Jie. Di atas itu semua, dia agak tertarik pada Bohi, jadi sering sekali, dia suka memperlakukan para gadis untuk makan.
Ketika Jie mengangkat telepon Lida, dia awalnya mengira dia meminta mereka makan seperti biasa. Siapa yang tahu bahwa ia benar-benar menyibukkan diri dan memperlakukan mereka semua untuk tinggal di resor sumber air panas? Resor Matu Air Panas ini terletak di pinggiran utara. Jie dan para gadis pergi pada hari Sabtu sore. Pada saat mereka tiba di resor dan check-in, sudah waktunya untuk makan malam. Mereka pertama-tama pergi ke kamar masing-masing untuk mengantarkan barang-barang mereka dan membuat rencana untuk bertemu 20 menit kemudian di restoran Peony Pavilion. Jie pikir dia sedang makan malam hanya dengan teman sekamarnya dan Lida, tapi ketika dia tiba di Pavilion Peony, itu dia duduk santai di belakang kursinya dengan kepala menoleh ke arah Lida adalah Hiji Chen. Jie tiba-tiba merasa sedikit menyesal karena setuju untuk bertemu dengan Lida. Dibandingkan dengan penyesalan Jie, Teng Huahua dipenuhi dengan kejutan ketika dia berkata, "Hiksuas Hang satu." Lida tertegun, dia hanya berencana untuk memperkenalkan gadis-gadis itu kepada Hiji Chen. Kalian saling kenal tentu saja. Dia Xuas Hang adalah milik Xiaoya kita, kata Teng Huahua tanpa banyak berpikir. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Ya, yang berdiri di sebelahnya, tiba-tiba menarik lengan Teng Huahua dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, seolah mengisyaratkan dia untuk tidak menyelesaikan kalimatnya. Lalu Lin Ya menambahkan hampir seketika, "Dia Dage adalah temanku, jadi ya kita semua saling kenal." Meskipun Teng Huahua agak bingung, dia tidak mengatakan apa-apa. Lin Ya menembak Hiji Chen dengan tatapan khawatir dan menyadari bahwa ekspresi wajahnya hampir tidak berubah. Lalu dia menghela napas lega dan terus berkata, "Benar-benar kebetulan, jadi semua orang saling kenal." "Ya, kebetulan sekali," kata Lida, sedikit kecewa. Melihat semua orang ada di sana, mereka segera memanggil pelayan untuk menunya. Dia tidak memesan tetapi menyerahkan menu kepada Hiji Chen. "Chen G2, Anda memesan." Dia Ji Chen tidak malu tentang itu ketika dia diam dan membalik menu dengan satu tangan dan menunjuk beberapa hidangan dengan jari-jarinya yang indah dan ramping setiap saat. "Chen G dan aku berasal dari kota yang sama. Chen G seperti Lauda tigaku." Lida selalu banyak bicara. Bahkan jika tidak ada yang bertanya, dia mulai berbicara tentang latar belakang Hiji Chen saat dia duduk di sana. Setelah bertahun-tahun, Chen Ge benar-benar tidak berubah. "Kamu masih menarik perhatian orang seperti biasa." Di lobi barusan, aku melihat Chen Ge segera, ketika Lin Ya mendengar ini, wajahnya langsung turun. Kemarin, ketika dia menelepon Hiji Chen untuk mengundangnya makan malam selama akhir pekan, dia berkata, "Kita akan lihat bagaimana hasilnya." Maklum, dia dengan patuh mengatakan kepadanya bahwa jika dia sibuk tidak perlu khawatir, karena dia punya rencana dengan teman sekamarnya pada hari Sabtu. Sebagai alasan untuk berbicara dengannya lagi, dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa orang yang mengundang mereka adalah Lida, teman sekelas Jie dari Risma yang tertarik pada Bohi. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan pergi ke resor sumber air panas. Melalui telepon, dia sama sekali tidak berkomitmen untuk undangan saya, tetapi hari ini, dia muncul di resor tiba-tiba dan kebetulan menabrak Lida. "Kehormatan, teman sekolah pria yang lebih tua, kehormatan, kakak, mulia, bos." Bab 18. Saat memikirkan itu, Lin Ya tidak bisa membantu tetapi melirik Jie dengan ekspresi dingin di matanya. Sepanjang makan malam, Li Da berbicara dengan fasih dan hampir sepanjang waktu. Topik pembicaraannya sebagian besar berpusat di sekitar masa kejayaan Hiji Chen di sekolah menengah atas. Ketika mereka terus mengobrol, Lida tiba-tiba ingat bahwa dia tidak memiliki detail kontak Hiji Chen namun makanannya hampir berakhir. Dia menoleh ke arah Hiji Chen, yang tidak benar-benar berbicara selama makan malam, dan berkata, "Chen G, aku hampir lupa. Aku lupa meninggalkanmu dengan perincian kontak saya. Apakah Anda memiliki WeChat?"
Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman, maka saya akan mengirimkan nomor saya kepada Anda. Hiji-chen meraih teleponnya dan mengetuk layar ponsel, lalu menyerahkannya kepada Lida. Lida mengambil telepon dan memindai layar dengan miliknya. Saat dia akan mengembalikannya kepada Ji-chen, Teng Hua dengan takut-takut berkata, "Hik Suashang, dapatkah aku menambahkanmu di WeChat juga?" Lida secara naluriah memandang Ji-chen, yang memberikan anggukan lembut. Kemudian, dia menyerahkan telepon di tangannya ke Teng Hua. Teng Hua dengan riang bangkit dan memindai kode QR Ji-chen untuk WeChat. Setelah melihat ini, Bohi juga menambahkan Ji-chen di WeChat. Lin Ya memiliki nomor Ji-chen, tetapi dia tidak memiliki WeChat-nya, jadi dia mengeluarkan teleponnya dan memindai juga. Semua orang menambahkannya, tetapi Ji yang diam-diam minum teh dengan kepala tertunduk. Melihat semua orang kecuali Ji memindai WeChat Ji-chen, Lida dengan santai bertanya padanya, "Xiao Yi, Anda tidak akan menambahkan WeChat Changge dan meninggalkan info kontak Anda?" Ji berhenti minum tehnya dan menatap kemerahan tehnya sejenak. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan berbohong dengan ekspresi alami di wajahnya, "Aku lupa membawa teleponku, aku meninggalkannya di kamar hotel." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ji, Lida yang berkulit tebal tidak berpikir dua kali dan mengembalikan telepon Ji-chen. Kemudian dia mengajukan pertanyaan di benaknya. "Ngomong-ngomong, mengapa kalian memanggil Changge, Suashang satu? Jika saya ingat dengan benar, Changge bukan bagian dari film B, melihat itu bukan urusannya." Ji menurunkan matanya lagi. Sudut matanya menangkap dagu Ji-chen. Dia tidak yakin apakah dia melihat sesuatu, tetapi dagunya tampaknya telah mengencang. Rasa dingin yang tak terlukiskan mengalir keluar. "Hik Suashang dari film B," jawab Bohi. Dengan mulut penuh makanan, Teng Hua mengangguk. "Setuju." Dengan nada suara yang lembut, Lin Ya menambahkan pada apa yang dikatakan Bohi. "Dia ada dalam program pengarahan, dan kita berada di program akting. Mereka memiliki derajat yang berbeda." Sama seperti Ji akan terus minum tehnya, cangkirnya tiba-tiba berhenti di udara ketika dia mendengar kata-kata Lin Ya. Ji-chen masuk SMA lebih awal, tetapi dia adalah siswa top di Sucheng. Dengan nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional, bukankah dia masuk ke S University yang bergengsi? Sampai hari ini, dia masih menjadi legenda di Sucheng. Mengapa dia mengubah program dan meninggalkan posisinya di sekolah bergengsi untuk datang ke B-film? "Changge, apakah ada kesalahan?" Linda secara tidak sengaja mengetuk mangkuk di sebelah tangannya, dan suaranya pecah. Seolah-olah dia baru saja mendengar hal yang paling konyol. "Kau meninggalkan tempat yang gemilang di sekolah bergengsi dengan masa depan yang cerah, kau benar-benar menyerah mengambil alih bisnis keluargamu hanya untuk pergi ke film B." Berbeda sekali dengan keributan Lida, Ji-chen tampak riang seperti biasa sambil menyesap teh panjang, seperti orang yang ada di pikiran semua orang bahkan bukan dia. "Kehormatan, teman